Kenapa dia bagus gitu Malaysia? Jadi mereka punya sistem yang sama dengan Commonwealth kayak Australia dan UK. For example, Malaysia provides huge selection of any university, from local university to Sri Said Mokhtar tubuhkan khas untuk anak asnaf serata dunia. Tengoklah binaan dia, sebiji macam istana kat Morocco atau Turki. Guys, coba deh kalian lihat postingan ini. Malaysia masuk top 30 countries with the best education. Sebagai studi Dari kotak pensil yang di tangan saya sampai tas sekolah impor ini serempak naik signifikan, Jati dan juga saudara. Sekolah Yom? Hah? Lo terlalu becek. Hah? Ya tuh. Jadi jangan sombong kepada negara jiran Malaysia. Pendidikan kita aja itu beda jauh levelnya dengan negara jiran Malaysia. Pantas saja geng menteri-menteri di Malaysia tuh cerdas dalam berlobby, menggait ada investor. Ternyata pendidikan mereka di top markotopin geng, tidak seperti negara kita ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video beda level geng. Jangan sombong kepada negara Malaysia kalau kita jauh levelnya daripada negara Malaysia. Pasal apa geng? Pasal pendidikan ataupun sistem pendidikan yang berada di Malaysia dan juga di Indonesia geng. Pendidikan di Malaysia itu sudah terkenal dari seluruh penjuru dunia geng. Banyak yang belajar ke negara Malaysia dari Afrika, dari Amerika, dari Eropa, dari Timur Tengah, bahkan Asia Tenggara dan ASEAN, geng. Itu banyak yang belajar ke universitas ataupun masuk ke pelajaran yang berada di Malaysia, geng. Karena universitasnya, karena pendidikannya itu sudah lumayan terbaik, geng, di dunia, geng. Dan Malaysia masuk ranking berapa kayak gitu ya, geng, ya, di dalam dunia ini, geng. Sedangkan kita pantas saja geng, menteri-menteri kita itu tidak pandai untuk berlobby, menteri-menteri kita itu cuma pandainya cakap, tipu saja. Itulah geng pasal pendidikan. Makanya Pak, perbaiki dulu pendidikan sebelum sombong kepada negara orang. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya sajikan buat kalian simak. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong guys, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen ke bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Sistem pendidikan di Malaysia dan di Indonesia, mana yang lebih baik? Di Malaysia, kurikulum dan pendekatan pembelajarannya itu lebih terstruktur dan berbasis ujian. Siswanya dibiasakan berpikir kritis agar persiapan ke universitas bisa lebih matang. Sementara Indonesia menggunakan kurikulum merdeka dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis proyek yang menyesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Tapi, implementasinya masih belum merata. Di Malaysia, sebagian besar mata pelajaran diajarkan dalam bahasa Melayu, tapi sains dan matematika di beberapa sekolah diajarkan dalam bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing global. Di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, tapi pelajaran bahasa asing masih belum terlalu ditekankan sejak dini. Menurutmu, sistem pendidikan mana yang lebih baik? Like kalau pilih Malaysia. Komen kalau pilih Indonesia. kenapa dia bagus gitu Malaysia? Jadi mereka punya sistem yang sama dengan Commonwealth kayak Australia dan UK. For example, Indonesia, akreditasi. Kita lagi bahas akreditasi di Indonesia. Pasti kan kita taunya akreditasi universitas. Ya, kampusnya terakreditasi A atau B, ya kayak gitu kan. Kalau Malaysia enggak. We are not talking about the university accreditation. Karena universitas udah jalan, udah jadi, itu udah pasti mesti A. Jurusan kuliahnya terakreditasi kan? Contohnya, for example, accounting. Nah ini Malaysia, accountingnya aja tuh semua terakreditasi dengan ACCA atau CIMA. Jadi ada yang uni yang selama kamu 3 tahun kuliah kok nilai kamu bagus, otomatis mendapatkan up to 9 papers dari totalnya 13 papers. Sisanya nanti 4 papersnya itu bisa kamu dapatkan pas kamu kerja, kamu ujian di luar kampus. Kalau udah dapat 13, you are a chartered accountant. Itu mau pindah ke negara manapun gampang gitu. Nah itu dia ya yang kita bilang mau kabur aja dulu. Nah itu udah gampang dong, ya kan? Nah. Where you come from?
from Syria, Malaysia. All university here. What are you looking for? An Islamic university. What's the differences between Sarawak campus and Kuala Lumpur campus? Here in Sarawak campus, you can feel it's more into natural side, and our campus is about hospitality, about business, and it's more like a chill environment. I believe Malaysia is the only one country where all students from all of the world with different background and beliefs can find perfect education and place for their future. Malaysia provides huge selection of any university, from local university to foreign universities such as Australian University or British one. A great opportunity for all international students to come to Malaysia and get their degree here. Betul ke ada universiti elit tak bagi budak kaya masuk? Ya, ini Universiti Antarabangsa Al-Bukhari ke Al-Ostar. Tan Sri Said Mokhtar tubuhkan khas untuk anak asnaf serata dunia. Tengoklah binaan dia, sebiji macam istana kat Morocco atau Turki. Mewah gila. Dulu ramai petikai, macam mana nak cover kos kalau yuran pun tak ada. Tapi Tan Sri relax je. Dia guna duit untung bisnes, sponsor dari A sampai Z melalui Yayasan Al-Bukhari. Bukan setakat yuran free, tempat tinggal dengan duit poket bulan-bulan pun dia tanggung. Tapi syarat dia ketat, awak kena datang dari keluarga yang betul-betul memerlukan. Ramai pelajar kurang berkemampuan dari 60 buah negara dah grad dan balik bangunkan negara dorang pula. Gempak kan? Harta lagi bermakna bila dikongsi. Agak-agak ada tak tokoh lain yang low profile tapi sumbangan luar biasa macam ni? Cuba komen. Guys, coba deh kalian lihat postingan ini. Malaysia masuk top 30 countries with the best education. Sebagai student di Malaysia, aku akuin Malaysia memang sangat memprioritaskan pendidikannya. Salah satu alasan kenapa Malaysia berhasil menjadi tujuan pendidikan bagi pelajar internasional adalah karena negara ini benar-benar memperhatikan kebutuhan mahasiswanya atau pelajarnya, guys. Bukan cuma di kualitas pendidikan, tapi juga di kenyamanan dan kesejahteraan pelajar atau mahasiswa sehari-hari. Contohnya, banyak kampus di sini tuh udah nyediain shuttle bus gratis buat mahasiswanya. Jadi mahasiswa tuh nggak perlu ngeluarin biaya transportasi setiap harinya. Aku salah satu pengguna shuttle bus gratis ini. Hal-hal kayak gini tuh jarang diperhatiin, tapi ini sangat membantu buat mahasiswa dan bikin pengalaman belajar tuh jadi jauh lebih nyaman. Terima kasih Malaysia karena sudah memfasilitasi dan mementingkan kebutuhan pelajar dengan baik. Congrats Malaysia. Bye-bye guys. Adakah seperti negara Malaysia, geng? Lihat, geng, ya, dari seluruh dunia, kampus yang di Malaysia ini, geng, menerima orang yang memang membutuhkan pendidikan. Hanya di Malaysia, geng. Kayak gitu ya, geng. Hanya di Malaysia yang menerima orang yang susah untuk bermasuk university, geng. Betul-betul susah boleh masuk ke kampus Al-Bukhari ini, geng. Luar biasa sekali ya. Itulah, geng, pendidikan di Malaysia tuh diutamakan. Bukan MBG dan koperasi apa lagi tuh. Ya, kalau MBG menurutnya ya lumayan bagus lah. Namun jangan sampai keracunan lah kayak gitu ya, geng ya. Yang utamakan tuh adalah pendidikan, buku gratis, dan bayaran SPP gratis, baju gratis, dan lain sebagainya. Sekolah itu perbaiki, jangan sampai ambruk kayak gitu ya, geng ya. Kenapa Iki yang bisa bilang begitu? Ya, karena Ikinya sekarang mau nge-reaction, geng ya. Peralatan perlengkapan sekolah itu sekarang naik, geng, di Indonesia. Wah, gimana ini ya? MBG dibagi, namun peralatan sekolah itu tiba-tiba dinaikkan. Waduh, kan kacau ya, gengnya. Gak usah berlama-lama, jom kita simak bersama-sama. Let's go. Mulai dari kotak pensil yang di tangan saya sampai tas sekolah impor ini serempak naik signifikan, Jati dan juga saudara. Di Pasar SMK Jakarta Barat ini kotak pensil yang cantik ini ya, ini kalau biasanya dijual di Rp40.000, kini menjadi Rp50.000 atau mengalami kenaikan 10 hingga 15% untuk kotak pensil. Sementara untuk buku tulis ini juga mengalami kenaikan. Kalau biasanya buku tulis per pak isi 10 buku ini dijual di harga Rp40.000, kini menjadi Rp45 bahkan Rp50.000. Nah, sementara kalau kenaikan yang paling tinggi ini terjadi di tas impor ya. Untuk tas sekolah tadi saya berkeliling, kalau Juni tahun lalu masih ada banyak tas sekolah yang dijual di harga atau di bawah harga Rp100.000. Tadi sudah berkeliling, ini rata-rata tas impor ini dijual di angka Rp120 hingga Rp160.000. Kalau kata pedagang sendiri, memang semua barang keperluan sekolah ataupun ATK di Pasar SMK Jakarta Barat ini mengalami ataupun serempak naik semua. Karena apa? Ini merupanya imbas dari melemahnya rupiah terhadap nilai dolar. Inilah yang menjadi penyebab harga beberapa barang di Pasar SMK naik. Mengingat di sini ada banyak sekali barang-barang yang impor. Salah satunya yaitu impor dari wilayah
Korea ataupun dari negara China. Mulai dari kotak pensil, tas, bahkan untuk ballpoint ini kebanyakan impor. Nah, kalau kata pedagang sendiri mengingat hari ini belum puncak ataupun masa libur sekolah yang biasanya terjadi puncak ramainya pembeli datang ke pasar ASMK. Kalau saat ini mungkin buku tulis dijual di harga 40 hingga 50 ribu rupiah. Prediksinya nanti akhir Juni ini harga buku tulis bisa mengalami kenaikan hingga 60 ribu rupiah. Diikuti dengan harga kotak pensil, kemudian tas sendiri juga yang akan terus mengalami kenaikan setiap harinya. Meskipun demikian memang untuk saat ini masih belum dapat diprediksi berapa omset daripada pedagang sendiri nih Jati dan juga saudara. Karena untuk saat ini memang masih belum terlalu ramai di pasar ASMK jika dibandingkan dengan nanti pada akhir Juni 2026. Sementara demikian kembali ke studio Jati. Baik, Tabita Putri, terima kasih informasi Anda. Wah, kondisi sekolah di Madura perhatikan mirip kandang sapi. Allah. Sekolah Yong. Hah? Lo teroy becek ah? Hah? Ya tuh. Waduh. Mau diperbaiki katanya guys. Kira. Kayak gitu ya. Iya, mulai becek lagi ya. Mirip sekali guys. Ya Allah. Wah. Kondisi sekolah di Madura memprihatinkan. Mirip kandang sapi kambing. Aku ingat, aku pikir hanya di NTT aja yang sekolahnya seperti ini. Rupanya di Madura ada juga yang seperti ini sekolahnya yang sungguh memprihatinkan. Astagfirullahaladzim. Membuat MBG mampu, tapi memperbaiki setiap sekolah di Indonesia yang rusak. Kok nggak mampu sih pemerintahnya? Kan MBG itu dihantar di setiap sekolah. Terus, nggak mungkin kalau nggak melihat sekolah yang seperti ini, yang penghantar MBG itu. Nggak masuk akal deh. Iya. Sampai tadi itu, siswanya itu menyuruh gurunya itu untuk memviralkan biar supaya diperbaiki. Tadi anak itu dia bilang suruh kasih viral biar sekolahnya diperbaiki. Marilah kita sama-sama viralkan video ini. Betul. Mana tahu nanti diperbaiki sekolahnya itu, kasihan kan? Inilah negara G20, negara sumber daya alam, tapi sekolahnya seperti baru bekas dibom. Wali murid ngeluh beli seragam sampai 2,3 juta. Jadi wali murid SMA Negeri 1 Kedungwaru Tulung Agung ngeluh saat harus beli seragam baru untuk anaknya yang habis sampai 2.360.000 rupiah. Seragam ini dibeli di koperasi sekolah dan terkesan diwajibkan. Biaya ini hanya untuk beli seragam dalam bentuk kain. Jadi tentu aja 2,3 juta ini belum termasuk biaya ngejahitnya. Orang tua murid ini merasa pembelian seragam ini terkesan diwajibkan dengan alasan kalau beli di luar koperasi sekolah takutnya warnanya berbeda. Sementara itu, ia yakin kalau beli di luar koperasi sekolah harganya pasti lebih murah. Nah, padahal Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak udah bilang kalau sekolah negeri dilarang mewajibkan siswanya membeli seragam di sekolah. Jadi, boleh dan sah-sah aja kalau murid membeli seragam di luar sekolah. Gimana nih Pak Emil? Ternyata masih ada loh kejadian-kejadian kayak gini. Jadi jangan sombong kepada negara jiran Malaysia. Pendidikan kita aja itu beda jauh levelnya dengan negara jiran Malaysia. Pantas saja geng menteri-menteri di Malaysia tuh cerdas dalam berlobby, menggait ada investor. Ternyata pendidikan mereka di top markotopin geng, tidak seperti negara kita ternyata. Fakta ya, ikinya berbicara dengan fakta kayak itu ya geng ya. Dan di sini ikinya juga menegaskan geng, bukannya ikinya tidak membaca komentar kalian, membaca juga geng. Namun ikinya gimana ya kalau sampai membalasnya kayak gitu ya geng ya. Ikinya ada juga yang membalas yang hal-hal oke lah menurut ikinya kayak gitu ya geng ya. Namun kalau hal-hal yang mencolok kayak itu geng ya, pastinya akan di screenshot sama orang-orang tertentu. Nah itu geng, dibilangnya ikinya ini adalah
buzzernya daripada negara Malaysia. Itu yang ikinya tidak inginkan kayak gitu ya geng ya. Makanya ikinya menjauhi dari hal-hal seperti itu. Karena real ikinya ini dari suara hati ikinya sendiri untuk menyuarakan, untuk mencontoh hal-hal baik daripada negara jiran Malaysia. Kayak itu ya geng ya. Negara Malaysia bisa, sedangkan Indonesia kenapa sih nggak bisa? Itulah geng penyebab ikinya yang mengambil kesimpulan hal itu ya geng ya. Bukan ikinya tidak cinta dengan tanah air, bukan ikinya tidak suka dengan negara Indonesia, bukannya ikinya selalu memuja negara Malaysia, bukan geng kayak gitu geng ya. Memang kekaguman ikinya kepada negara Malaysia ini, kok bisa ya pejabatnya, pemerintahannya, pendidikannya, kesehatannya, jalannya, dan ekonomi mereka itu stabil geng. Menurut ikinya kayak gitu ya geng ya. Ya memang ada, setiap negara ada kelebihan dan ada juga kekurangan. Namun geng kekurangannya itu banyak di Indonesia kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.